Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Anida, Aska Nabila Mustaqim, Istiqomah, dan Ismi Sayyidah. Di sini kami akan memaparkan materi tentang mendesain atau men-setting kelas yang kondusif dalam mengembangkan kompetensi sosial emosional anak. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Anida. Selanjutnya, materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian pengelolaan kelas. Jadi, pengelolaan kelas adalah macam-macam kegiatan yang sengaja dibuat oleh guru agar dapat mengelola kelas dengan baik sehingga tujuan-tujuan dari pembelajaran tersebut akan tercapai serta dapat mempertahankan kondisi yang optimal untuk keberlangsungan suatu proses belajar mengajar. Jadi pengelolaan kelas juga sangat penting untuk proses belajar mengajar. Selanjutnya materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ismi Sayyidah. Yang B, desain atau men-setting pengaturan ruang kelas untuk sosial emosional anak usia dini. Di sini ada desain kelas. Desain kelas itu pembelajaran efektif berawal dari iklim kelas dengan menciptakan suasana belajar yang menggairahkan. Untuk itu, perlu diperhatikan pengaturan atau penataan ruang kelas dan isinya selama proses pembelajaran. Jadi, pengaturan ruang kelas hendaknya memudahkan guru bergerak secara leluasa untuk membantu dan memantau tingkah laku siswa dalam belajar. Ada hal-hal berikut yang harus diperhatikan menurut Koni Semawan. Ukuran bentuk kelas. Yang pertama itu ada bentuk serta ukuran bangku dan meja. Yang kedua, jumlah siswa dalam kelas. Yang ketiga, jumlah siswa dalam setiap kelompok. Yang keempat, jumlah kelompok dalam kelas. Dan yang kelima, komposisi siswa dalam kelompok seperti siswa yang pandai dan kurang pandai, pria dan wanita. Lingkungan fisik, tempat belajar yang menguntungkan dan memenuhi syarat minimal mendukung meningkatnya intensitas proses pembelajaran dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pengajaran. Tujuan utama penataan lingkungan fisik kelas adalah mengarahkan kegiatan siswa dan mencegah munculnya tingkah laku yang tidak diharapkan melalui penataan tempat duduk, perabotan, pajangan, dan barang-barang lainnya di dalam kelas. Penataan lingkungan fisik yang dimaksud meliputi yang pertama itu ada penataan ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Ruangan tempat belajar harus memungkinkan semua siswa bergerak leluasa, tidak berdesak-desakan, dan tidak saling mengganggu antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua itu ada penataan tempat duduk. Tempat duduk merupakan fasilitas atau barang yang diperlukan oleh siswa dalam proses pembelajaran, terutama dalam proses belajar di kelas di sekolah formal. Tempat duduk dapat mempengaruhi proses pembelajaran siswa. Bila tempat duduknya bagus, tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar, bundar, persegi 4 panjang, sesuai dengan keadaan tubuh siswa, maka siswa akan merasa nyaman dan dapat belajar dengan tenang. Baiklah, lanjutannya akan dilanjutkan oleh Saudari Isti. Baik, saya akan menjelaskan tentang model penataan tempat duduk. Yang pertama ada pola tapal kuda. Pola tapal kuda ini siswa dalam satu kelompok ditempatkan secara berdekatan. Posisi guru berada di tengah-tengah siswanya. Pola semacam ini dapat dipakai jika pelajaran memakai teknik diskusi. Pola ini memudahkan siswa untuk berkonsultasi dan berkomunikasi dengan guru maupun dengan siswa lainnya. Contohnya itu pola tapak kuda itu seperti ini ya. Seperti ini nih ya. Pola tapak kuda. Ya.
Ini pola tapal kuda, jadi gurunya ada di sini ya. Yang kedua itu ada pola pengaturan tempat duduk yang berkelompok. Tempat duduk siswa diatur secara berkelompok. Siswa dapat berkomunikasi dengan satu sama lain dan dapat berpindah dari satu kelompok ke kelompok lainnya secara tak terbatas. Pola ini lebih mudah bagi siswa untuk bekerja sama dan menolong satu sama lain sebagai teman sebaya. Kepemimpinan dan kerjasama merupakan dua unsur yang penting sebagai akibat dari pola tempat duduk ini. Pada pola ini, guru sebaiknya membatasi besarnya tiap kelompok agar tidak lebih dari 6 anak ya. Pembatasan ini dapat mencegah adanya siswa yang bersembunyi di belakang teman-teman lainnya dan tidak berpartisipasi penuh dalam kegiatan kelompok. Pola pengaturan tempat duduk yang berkelompok itu seperti ini ya, nih. Ini kan guru di sini ya, di tengah-tengahnya. Guru ada di tengah-tengah. Jadi ini siswanya ada 5 ya, jadi tidak boleh lebih dari 6 anak ya. Di sini berkelompok, di sini ada 5 anak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini di tengahnya juga, di sini samping kanan, kiri, belakang ya. Dan yang ketiga ada pola berderet atau berbaris panjang. Pola seperti ini adalah yang paling banyak diterapkan di kelas-kelas. Tipe pengaturan tempat duduk seperti ini sangat baik untuk pengajaran formal. Siswa duduk secara berderet menghadap ke papan tulis dan guru. Dengan demikian, papan tulis itu tersebut mudah dicapai guru dan dapat dilihat oleh semua siswa. Siswa diatur menurut ukuran tubuhnya, yang tinggi duduk di belakang dan yang pendek itu duduk di depan ya. Seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Jadi di sini di sampingnya itu ada guru ya. Di sini di depan kan di tengah ada papan tulis ya. Jadi guru tuh berada di sampingnya papan tulis ya. Jadi anak-anak nih. Di sini yang di depan itu buat anak yang pendek dan yang tinggi itu berada di belakang. Jadi biar kelihatan yang pendeknya ya. Dan yang keempat itu ada pola U. Pola U ini disebut juga dengan pola all purpose. Guru dan siswa lebih mudah berkomunikasi, siswa duduk saling berhadapan, sehingga memudahkan siswa mencari pasangan dalam kelompok dan pekerjaan kelompok jadi lebih efektif. Guru bisa mengawasi seluruh siswa dengan berjalan mengelilingi siswa sambil memberi petunjuk dan menyampaikan materi pelajaran. Siswa juga lebih fokus karena tidak mendapat kesempatan untuk kegiatan yang lain selain memperhatikan pelajaran yang sedang berlangsung. Jadi pola U ini seperti ini ya, nih guru. Guru di tengah sini, jadi anak di sini berbentuk U. Guru bisa berjalan di sini mengelilingi si anak itu untuk membimbingnya anak dalam belajarnya ya. Sini. Jadi U. Ya. Selanjutnya ada pola lingkaran atau persegi. Pola lingkaran ini disebut juga dengan gaya tim. Meja-meja bundar dikelompokkan dalam bentuk mengitari ruangan kelas sehingga memudahkan interaksi tim. Tempat duduk mengitari meja dengan suasana akrab. Pada suatu saat kursi dapat dibalikkan untuk menghadap ke arah guru. Jadi si guru itu memberikan petunjuk atau menjelaskannya juga gampang ya, tidak sulit itu. Model lingkaran juga bisa dipakai untuk pembelajaran di luar kelas, seperti di bawah pohon, rindang, atau di masjid. Siswa-siswinya juga duduknya sederhana tanpa bangku dan meja. Aktivitas seperti ini dapat membangun keakraban di antara peserta siswa dalam diskusi. Ya seperti ini ya, nih. Sini bundar. Ini guru di sini siswanya ya. Atau bisa guru ada di tengah di sini. Ya. Dan selanjutnya ada meja konferensi. Meja dan kursi disusun agak melingkar atau persegi menyerupai meja konferensi. Fungsinya untuk meminimalkan peran guru dan memaksimalkan peran kelasnya. Sebuah meja yang berbentuk 4 persegi panjang dapat menciptakan perasaan formalitas jika si guru berada di kepala mejanya ya. Jadi seperti ini. Ya. Nih. Berbentuk meja konferensi seperti meja kayak rapat itu ya buat meeting-meeting ya. Selanjutnya
Selanjutnya, nomor 7 ada group on group. Kelompok dalam kelompok. Pola seperti ini lebih cocok untuk melakukan diskusi dengan mengadakan permainan-permainan peran, debat, atau observasi terhadap kegiatan-kegiatan grup. Rancangannya berbentuk dua lingkaran kursi konsentris atau dengan menempatkan sebuah meja pertemuan di tengahnya, kemudian di sebelah luar dikelilingi kursi-kursi membentuk posisi lingkaran. Dan yang kedelapan ada breakout grouping. Pola ini digunakan apabila ruangan kelas cukup besar atau jika ada ruangan lain yang dekat dengan ruang kelas yang sedang digunakan, kursi dan meja ditempatkan lebih dahulu, kemudian subgrupnya itu dapat dipindahkan ke ruangan tersebut untuk melakukan kegiatan berbasis tim. Yang kesembilan itu ada setting breakout, pengaturan pemecahan kelompok. Hendaklah dijaga agar tidak saling mengganggu di antara tim-tim yang ada, akan tetapi jangan menempatkan breakout terlalu jauh dari ruangan kelas sehingga hubungan antar tim sulit dijaga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azka Nabila Mustaqim. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip mendesain atau men-setting kelas yang kondusif dalam mengembangkan kompetensi sosial emosional anak. Nah, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip pengelolaan kelas di sini adalah hal-hal yang dapat dijadikan pegangan atau patokan guru dalam melakukan pengelolaan ruang kelas agar ruang kelas menjadi lebih terarah dan efisien. Nah, di sini itu ada 6 prinsip. Yang pertama, hangat dan antusias. Hangat dan antusias sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab dengan anak didik selalu menunjukkan sikap antusiasnya pada tugas atau pada aktivitasnya yang akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Nah, yang kedua itu ada tantangan. Penggunaan kata-kata tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Tantangan juga akan dapat menarik perhatian anak didik dan dapat mengendalikan gairah belajar mereka. Nah, yang ketiga itu ada bervariasi. Penggunaan alat atau media atau alat bantu, gaya belajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian anak didik. Apalagi bila penggunaannya bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Kevariasian dalam penggunaan apa yang disebut di atas merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Selanjutnya, yang keempat ada keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan anak didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang kelima, itu ada penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku anak didik yang positif daripada mengomeli anak tingkah laku yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang keenam itu ada penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan kedisiplinan diri sendiri. Karena itu, guru sebaiknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri dan guru hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, guru harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya ikut berdisiplin dalam segala hal. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.